Perkenalkan, nama saya Lingling dan saya berasal dan tinggal di Jakarta. Latar belakang keluarga saya itu, saya anak tunggal, jadi dulu itu saya tinggal bertiga bersama dengan papa mama saya. Nah, perjalanan saya mengenal Tuhan Yesus itu diawali dari sekolah. Jadi waktu saya TK itu, puji Tuhan orang tua saya itu menyekolahkan saya di sekolah Kristen. Nah, dari situ saya mulai mengenal Tuhan Yesus. Waktu itu orang tua saya itu, papa saya masih memegang keyakinan yang dulu, yang dari orang tuanya. Sementara mama saya sedikit-sedikit, sebenarnya mama saya itu sudah dengar tentang Tuhan Yesus, sudah percaya, tapi mama saya itu belum mempunyai pengenalan yang dalam akan Tuhan gitu. Nah, tapi setiap kali mama saya itu ada kesulitan, dia selalu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dan itu jawaban doa itu selalu dialami oleh mama saya. Nah, kesaksian yang paling dahsyat bagi mama saya itu terjadi suatu hari. Waktu itu saya diceritakan karena saya sendiri tidak menyaksikan ya, saya tidak tahu apa saya di sekolah atau bagaimana. Waktu itu mama saya tuh tiba-tiba ngelihat belatung atau ulat gitu di ruang tamu keluarga kami gitu. Nah, pikirnya mama saya itu, oh ini belatung apa dari sayuran yang ada di dapur gitu. Tapi kok bisa sampai ke ruang tamu. Lalu dibersihkan sama mama saya itu. Nah, sudah dibersihkan, sudah dipel, sudah dimatikan, kok ada lagi gitu. Akhirnya dicari sumbernya, kok ini dari mana? Mama saya pikir apa ada bangkai ya, apa ada bangkai tikus atau bangkai cecak gitu. Jadi dicari-cari itu, ternyata kok ini sumbernya dari kolong kursi gitu, kursi sofa. Dan ketika dibalik itu, di kolong sofa itu memang ada setumpuk ulat yang banyak sekali gitu, dan tidak ada bangkai sama sekali. Nah, lalu dibersihkanlah sama pembantu dan sama mama saya. Dibersihkan dan dipel ya sampai bersih. Tapi besoknya ada lagi kejadian yang sama, di situ lagi, setumpuk lagi. Lalu pembantu yang kerja di rumah saya itu, dia bilang kalau seperti ini sepertinya santet yang dikirim sama orang gitu. Nah, mama saya ini ketakutan, dan dia saat itu dia berdoa kepada Tuhan Yesus supaya dilindungi dari orang-orang yang berniat jahat pada kami gitu. Nah, setelah mama saya berdoa, besokannya belatung itu tidak datang lagi di rumah kami gitu. Nah, pembantu yang kerja di rumah kami itu bukan pembantu dalam, jadi dia itu setelah kerja di rumah kami, dia kerja di rumah tetangga sebelah. Nah, ajaibnya pembantu itu cerita, ketika dia bekerja di tetangga sebelah itu, ternyata belatung-belatung yang ada di rumah kami itu pindah ke tetangga sebelah, dan seremnya itu, belatungnya itu bukan ada di ruang tamu, tapi benar-benar ada di atas kasur, di bawah bantal. Jadi bisa dibayangkan ya betapa ngerinya gitu. Nah, terus mama saya tuh kaget gitu. Tapi waktu itu kan berhubung mama saya juga belum kenal Tuhan terlalu dalam, jadi udah tahu gitu, oh gitu, cuman kaget aja gitu. Dan cuman yang mama saya yakini saat itu, berarti ini karena kuasa doa, berarti ketika santet itu dikirim kembali ke rumah kami, itu jadi tidak tepat sasaran, dan dia tuh meleset gitu. Jadi itu kejadian yang mama saya alami gitu, yang dia sampai sekarang tuh dia selalu ceritakan ke orang-orang gitu ya. Nah, kejadian yang kami alami itu begitu banyak, tapi saya coba mempersingkat dengan 3 kejadian utama gitu. Yang tadi itu kejadian yang mama saya alami. Ya, kejadian yang saya alami, mukjizat pertama yang saya terima itu saat itu ketika saya sudah lulus SMA, lalu saya kuliah, dan saya kuliahnya itu jauh dari rumah ya. Saya tidak pernah pulang selama 4 tahun. Saya pulang setahun sekali, dan itu hanya beberapa hari saja, sebentar gitu, karena tiketnya kan juga mahal, dan perjalanannya sudah 8 jam gitu. Jadi saya cuma liburan sebentar, lalu saya balik lagi gitu. 4 tahun itu kamar saya tuh kosong gitu, tidak pernah diisi orang gitu. Dan yang akhirnya setelah saya pulang kuliah itu, saya kerja di Jakarta, saya balik gitu, saya tinggal di situ. Nah, di situ saya mulai merasakan sesuatu yang beda gitu. Jadi saya dan mama saya tuh sering mendengar di dapur kami itu seperti ada piring yang habis dicuci itu langsung kayak diletakkan ke rak piring, jadi bunyi prang gitu. Nah, selain itu juga kami sering dengar itu ada seperti gelas yang diaduk-aduk gitu ya, kayak kopi, orang aduk kopi gitu, bunyi berting-ting gitu. Tapi kadang kalau saya samperin tuh bunyinya berhenti, dan tidak ada benda yang bergerak sama sekali. Kejadian itu sering gitu ya, lama-lama kami jadi terbiasa dan gitu. Dan waktu itu kami memang sudah percaya Tuhan Yesus, tapi kami tidak bergereja, kami tidak punya komunitas Kristen, dan kami tidak punya pendeta. Jadi kami kurang berdoa juga gitu.
Jadi kami cuma percaya tapi ya gitu-gitu aja gitu. Nah, suatu hari saya ketika saya tiduran di tempat tidur saya, tapi saya belum tertidur, tiba-tiba ada yang mau buka pintu kamar saya. Kayak kita tahu kalau orang mau buka pintu itu kan pegangan pintunya itu pasti ditekan dan didorong. Nah, itu 2 kali. Terus saya ngeliatin kok nggak ada gerakan, cuma suara aja. Tapi pikiran saya tuh tidak ke situ gitu. Saya malah bilang begini, Mama masuk aja, itu pintu tidak saya kunci, saya bilang gitu. Saya dengerin kok mama saya nggak bilang apa-apa ya, malah dia diem aja gitu. Terus saya dengerin kok dia nggak balik lagi ke kamar tidur. Jadi udah saya cuma bingung aja, tapi saya nggak mikir macam-macam gitu. Saya tidak ambil pusing, lalu saya tidur. Beberapa hari kemudian ketika saya lagi tidur, saya tiba-tiba lompat terbangun, dan saat itu saya seperti kaget gitu. Kayak dada saya tuh berdebar-debar, dan posisi saya langsung bangun dari tempat tidur sampai posisi duduk begini. Oh, saya kenapa ya? Kok tiba-tiba saya bangun gini ya? Oh, apa ya? Seperti ada bunyi yang kencang banget gitu. Tapi mimpi. Saya pikir gitu, saya cuma mimpi gitu. Lagi masih kaget-kagetnya di tempat tidur, tiba-tiba pintu kamar saya itu ada yang mau buka lagi gitu, tapi ini mau bukanya dengan paksa gitu, nggak beda sama yang pertama kali. Ini mau dibukanya itu dengan paksa, tapi pintu itu seperti terkunci, dipaksa dibuka nggak bisa, lalu didorong-dorong, diguncang-guncang, dan terakhir itu malah digebrak dengan sangat kencang ya, seperti mau didobrak gitu, dengan tangan yang besar banget gitu. Di situ saya kaget ya, wah berarti nih tadi saya bangun nih gara-gara ini nih gitu, saya terbangun, wah berarti saya bukan mimpi ya, wah saya bukan mimpi ini, itu seperti apa ya? Saya perhatikan pintu tidak gerak tapi diguncang-guncang terus, suaranya kencang sekali. Waktu itu sudah tengah malam, itu suaranya keras sekali gitu. Dan di situ saya mulai takut ya. Saya tahu ini, wah ini bukan mama saya ini. Lalu saya pikir, aduh, kalau saya di dalam kamar tidur, nanti dia masuk. Kalau saya keluar, saya ketemu. Tapi akhirnya saya beranikan diri, saya langsung menerobos keluar, buka pintu cepat-cepat, dan saya lari secepat-cepatnya ke kamar orang tua saya di depan. Nah, saat itu juga saya walaupun sudah Kristen tapi jarang berdoa. Saya malah kayak seperti menjauh gitu dari Tuhan. Setelah saya dewasa remaja itu memang saya jadi kayak semakin jauh dan jarang berdoa kalau lagi kepepet gitu. Sama dengan mama saya juga seperti itu, bukan Kristen teladan waktu itu. Aduh, jauh lah dari kata-kata Kristen yang baik, itu jauh sekali. Kami mengandalkan kekuatan kami sendiri gitu, tidak berdoa. Nah, waktu itu sudah saya pindah ke kamar orang tua saya. Mereka tahu gitu apa yang terjadi, mereka memang sudah tahu di rumah itu memang ada roh halusnya gitu. Ya udah, saya tidur bertiga di situ di kamar orang tua saya, dan besoknya saya tidur lagi di kamar saya itu yang digebrak-gebrak itu. Saya nggak takut gitu, nggak takut, saya biasa aja gitu ya. Takut sebentar, udah itu balik lagi ke kamar itu, nggak merasa apa-apa gitu. Nah, ini yang terakhir ini waktu itu kondisi keluarga juga tidak baik ya. Jadi papa saya itu mulai melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi mobil kami tuh dijual ya, mobil pertama dijual, lalu mobil kedua dijual, lalu rumah kami juga mau dijual gitu. Sementara mobil yang terakhir itu saya beli dari uang saku saya selama saya menabung bertahun-tahun selama saya kuliah gitu. Jadi saya kecewa gitu, karena bukannya apa-apa ya, mobil itu kan saya pakai kerja gitu, untuk pulang pergi kerja gitu. Kalau nggak ada mobil berarti saya harus naik angkutan umum, saya harus naik bus gitu. Nah, kondisinya waktu itu kan angkutan umum tidak sebaik sekarang. Sekarang saja kan masih seperti itu ya, kalau jam kerja itu sulit gitu. Sekarang itu jauh lebih baik ya, kereta itu sudah ada petugas, sudah ada penjaga, dan ada gerbong pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Demikian juga dengan busway. Kalaupun antrian sampai mengular, tapi ada pembagian antara perempuan dan laki-laki, juga ada petugas. Tapi waktu zaman saya itu sangat sulit gitu bagi saya. Saya waktu itu masih sangat muda. Saya harus naik bus begitu, saya harus naik bus. Kalau saya nggak naik gitu ya, itu saya nggak bisa pulang ke rumah gitu. Jadi saya berdesak-desakan gitu, saya harus tetap naik gitu. Dan saya sampai berbelantung di pintu, sampai bareng-bareng sama kondektur gitu. Saking sesaknya gitu. Kadang-kadang malah seperti teman saya bilang, kita berdiri seperti bangau ya, satu kaki di bawah, satu kaki diangkat. Kalau kita dua-dua, kaki di bawah dua-dua mungkin nginjak kaki orang gitu. Sebegitu susahnya, sebegitu berdesak-desakannya. Kalau mau naik kereta lebih nggak mungkin, itu orang udah penuh di atas gerbong kereta semua. Jadi seperti itu, dari naik mobil pribadi, setir sendiri, sampai begitu gitu. Dan bukan soal berdesak-desakannya aja. Jadi setiap hari itu, karena situasi yang sangat berdesak-desakan, saya seringkali mengalami pelecehan ya. Pelecehan seksual itu saya alami hampir setiap hari. Bukan 1-2 orang aja. Dan karena ada kesempatan, jadi mereka melakukan gitu. Dan setiap hari saya sudah tahu. Jadi membuat saya tuh hancur gitu. Saya merasa, aduh, saya jadi minder, rendah diri, saya merasa nggak ada harga. Terus saya
saya nggak ada semangat kerja lah begitu ya, karena saya tahu nih saya pulang pergi kerja aja saya selalu mengalami pelecehan seperti ini gitu, dan saya merasa sangat frustasi ya, dan saya tuh kayak kecewa gitu, ini gara-gara mobil saya yang saya sudah tabung capek-capek gitu, saya bukan mau keren-kerenan lah ya, tapi kan saya tidak mau dilecehkan seperti ini gitu, sulit sekali. Waktu itu perempuan yang naik bus itu jarang, boleh dibilang saya kayak seperti satu-satunya tuh naik di Kopaja seperti itu. Waktu itu akhirnya saya frustasi dan jadi saya sering melamun di rumah, saya sering melamun dan tidak tidur sampai malam, saya sering melamun gitu ya. Kayak mulailah itu kepikiran, aduh kepengen mati aja lah kalau kayak gini gitu, kayaknya kok begini banget gitu ya. Lalu saya lagi melamun seperti itu, nah itu saya mengalami yang kejadian yang sangat mengerikan gitu. Jadi hari itu roh halus itu benar-benar masuk ke kamar saya, yang biasanya dia itu nggak bisa masuk karena pintu itu seperti ditutup, dia sampai dia debrak-debrak, tapi saat itu dia masuk dengan mudahnya masuk, lalu saya seperti merasa ada angin yang bertiup dari kepala saya sampai ke ujung kaki tuh, dan bulu kuduk saya tuh berdiri semua. Saya tahu, wah ini roh halus ini, waduh ini roh halus ini, dan saya ketakutan ya, satu saya ketakutan dan saya mau lompat dari tempat tidur, saya mau ngibrit lagi nih keluar nih, tapi nggak bisa gitu. Saya seperti dicengkram, saya merasa ditindih gitu, saya berat, ada nindih saya dari atas, nggak bisa bergerak saya mau teriak kencang-kencang ya, saya minta tolong gitu, tolong mama, papa tolong, nggak mau tolong Tuhan Yesus gitu, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulut saya itu seperti orang bisu, nggak ada suara sedikit pun yang keluar, tidak ada, mau bergerak tidak bisa. Jadi kalau saya bisa teriak itu mungkin suaranya terdengar kemana-mana, karena saya berusaha dengan sekuat tenaga saya mau teriak gitu, tapi nggak bisa. Akhirnya ya udah saya teriak-teriak di dalam hati, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya gitu, tolong saya Tuhan. Saya begitu panik, begitu ketakutan ya, tapi Tuhan diam, saya didiamkan seperti itu sampai ada beberapa detik tuh saya kayak aduh lama bener nih, saya semakin ketakutan, tapi saya nggak bisa bergerak sama sekali, sampai akhirnya saya bilang begini ke Tuhan saya berjanji saya tidak mau mati, saya nggak jadi mati Tuhan, saya nggak jadi melakukan yang aneh-aneh, saya nggak jadilah mengakhiri hidup, saya kapok Tuhan, saya kapok beneran Tuhan, asal Kau tolong saya janji mau hidup. Nah begitu saya selesai ngomong kayak begitu, saya tiba-tiba bisa lompat dari tempat tidur, saya bisa lari sekencang-kencangnya ke kamar orang tua saya di depan, dan itulah kayak aduh nggak boleh ini, orang Kristen tidak boleh sampai berpikiran mau mengakhiri hidup gitu ya, hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Saya benar-benar kapok sekali saat itu ya. Nah sejak itu rumah kami itu ceritanya singkatnya dijual, lalu kami pindah ke rumah yang baru. Di rumah yang baru itu sama lagi, papa mama saya juga dengar, saya juga dengar, jam 8 malam itu pintu seperti ada yang ditutup, tapi pintunya sama sekali nggak ada gerakan, benar-benar ditutup dengan kencang tapi tidak ada gerakan. Kami melihat itu, wah ini tahu ini kami ada lagi nih, ada penunggu lagi. Lalu karena kejadian itu mama saya ngajak saya bertekad dengan mama saya, ayo kita cari gereja gitu, kita cari gereja ini. Lalu kita memberanikan diri untuk cari gereja, lalu kita bergereja dan kita dibaptis. Nah sejak saat itu masih ada gangguan, tapi kami belajar untuk berdoa. Kami selalu berdoa. Singkat cerita, tidak pernah sekalipun kami diganggu-ganggu seperti itu lagi. Rumah kami yang sekarang ini boleh dibilang lantai atas itu tidak ada yang menempati, kosong, kamar-kamar kosong. Dan kalau malam itu kami matikan semua lampu. Tapi tidak pernah ada lagi kejadian-kejadian suara apapun, juga sudah bersih. Dengan doa itu, sejak kami dibaptis kami berdoa, kami percaya kami di dalam lindungan Tuhan, sehingga rumah kami yang sekarang kami tempat ini benar-benar bersih dari segala roh-roh halus itu. Kami percaya Tuhan Yesus melindungi rumah kami, dan kami juga dilindungi oleh Tuhan, tidak ada yang bisa menyentuh kami sekarang. Nah itu kesaksian saya yang pertama, mukjizat yang saya pertama terima. Mukjizat yang kedua itu berhubung dengan kesembuhan ya. Saya bersyukur gitu, saya dihajar oleh Tuhan, dibentuk dan dididik gitu. Karena saya selama ini juga masih kayak gimana ya, kalau saya bukan Kristen yang bisa menjadikan teladan gitu, kadang-kadang tidak ada api gitu, kadang-kadang redup gitu, malah kadang-kadang masih suka emosi gitu. Nah kejadian kedua ini adalah teguran dari Tuhan, karena ini berhubungan dengan mengampuni. Nah ada satu kejadian di mana saya masih waktu itu menyimpan rasa sebel gitu sama sepupu saya punya istri gitu, karena ya dia pernah memarah-marahi mama saya gitu. Padahal dia sudah minta maaf gitu, tapi saya masih nggak terima gitu. Kadang-kadang kalau kita lagi ngobrol, saya kesel lagi, terus saya kayak kesel lagi sama dia gitu, belum bisa mengampuni gitu. Padahal kita harus mengampuni orang yang seberapa salahnya sama kita harus ampuni gitu. Tapi saya waktu itu masih benar-benar belum mampu gitu. Malah waktu itu saya berharap ini orang biar
gimana gitu. Nah, besokannya, nggak pakai waktu lama lagi, besokannya setelah saya marah-marah malam itu, paginya itu saya ke pasar, dan saya setengah berlari, karena waktu itu pasar sudah mau tutup. Sedang saya berlari itu, saya tidak melihat di depan saya itu ada portal itu lumayan tinggi. Jadilah saya nubruk portal itu, lalu saya jatuh terlungkup, dan jatuhnya itu keras sekali ya. Pada waktu saya jatuh itu, saya tahu, wah ini pasti gara-gara dosa saya ini kemarin nih, marah-marah sama orang itu. Habislah saya, karena jatuhnya itu benar-benar kencang banget, saya tahu habislah saya. Saya jatuh, secara otomatis tangan saya menahan badan saya gitu. Terus pas setelah saya jatuh, saya mau bangun, nggak bisa. Karena saya sakit sekali di bagian tangan saya sakit banget. Ternyata pas saya lihat, tangan saya ini sudah patah gitu, sudah ngamplek begini, sampai aduh saya jerit langsung, Tuhan Yesus ampuni saya gitu. Aduh saya takut sekali ya. Nah waktu itu saya dibawa sama orang pasar itu ke ahli patah tulang gitu, lalu dibereskan di situ dan diobati di situ. Nah itu saya pulang, saya ngobrol sama tetangga saya bilang nggak bisa begitu katanya, harus ke dokter, harus ke rumah sakit katanya, harus di ronsen gitu. Akhirnya saya mengikuti saran tetangga saya itu, saya pergi besokan harinya tuh saya untuk ronsen. Nah saya ronsen itu dokternya menyarankan operasi, dia bilang memang sih saat ini tulang kamu sudah lurus, tapi saya menyarankan untuk dioperasi untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Nah waktu itu saya takut dioperasi, dokternya bilang kamu kalau takut, saran saya kamu nggak usah diurut lagi, kalau kamu diurut nanti tambah nggak beres. Kalau kamu nggak mau dioperasi, mendingan kamu diamin aja gitu. Nah salahnya waktu itu saya terlalu ketakutan, saya nggak berani minta pendapat dokter lain. Jadi saya ketakutan tuh saya diemin aja ya, diurut enggak, ke dokter juga enggak, sampai 2 bulan setengah. 2 bulan setengah akhirnya tangan saya itu sudah sakit sekali dan saya sudah tidak tahan. Akhirnya saya ke rumah sakit juga, tapi saya ke rumah sakit yang berbeda. Di situ saya ketemu dokter yang ya baik banget sih ya, dokternya baik banget. Terus dia lihat kondisi tangan saya, dia bilang, ibu kenapa baru sekarang kesini katanya. Mana coba saya lihat foto ibu yang pertama kali jatuh, tuh kan kalau waktu itu ibu kesini, ibu nggak harus dioperasi katanya, ini cuman cukup, kan ini patahannya bagus, cukup digips, cukup saya tarik, dibius, digips, lalu ibu sembuh dalam waktu singkat katanya. Kalau sekarang ini tulang ibu sudah kemana-mana, katanya sudah ambrol. Lalu pengamatan saya begitu, ini sudah sulit ini dioperasinya, sudah jadi operasi skala besar katanya, yang aturan cuma setengah jam ini bisa 2 jam setengah, dan ini juga jadi operasi skala besar yang sangat sulit gitu, karena ibu sudah berantakan gitu. Ya udah ibu ronsen lah sekarang, mudah-mudahan saya sebenarnya sih nggak sebegitu parah. Lalu saya ronsen saat itu juga, dan ternyata hasil ronsennya itu memang parah sekali, dan dokter itu bilang, aduh katanya, ibu katanya sekarang ini jadi begini katanya, ya udah ibu harus operasi secepatnya gitu kan. Nah di situ saya pulang, lalu saya mau operasi, tapi nah ini orang bilang lagi, jangan di dokter itu rumah sakitnya kurang bonafit katanya. Udah pergi aja ke sana katanya, ke rumah sakit yang bonafit itu katanya, yang itu gitu kan. Dokternya juga terkenal katanya. Udah saya pergi ke rumah sakit yang satunya lagi, udah konsultasi dengan dokternya sama ngomongnya. Aduh kalau waktu itu ibu pergi ke sini katanya, saya langsung tarik, langsung saya gips, nggak usah operasi bu, cuma setengah jam. Kalau sekarang jadi operasi besar katanya, sulit gitu. Akhirnya aduh gimana ya, ya udah deh nggak apa-apa saya operasi gitu kan. Udah tanya gitu, ya udah konfirmasi besok operasi gitu. Udah besoknya itu saya sudah siap-siap bawa baju, saya sudah siap-siap puasa, saya mau masuk rumah sakit untuk operasi. Tapi yang terjadi mur yang diperlukan untuk pen saya itu diperlukan 8 baut, yaitu tidak tersedia. Akhirnya saya mencari rumah sakit lain yang disarankan oleh teman saya. Tapi rumah sakit itu juga dokternya sedang seminar ke luar negeri. Jadi saya balik lagi ke dokter saya yang pertama itu. Ya udah saya dioperasi di situ. Saya rawat inap pas malamnya itu kan ada kontrol visit dokter ya. Gimana ibu, gimana kabarnya gitu kan habis dioperasi. Oh iya nih dokter gitu. Terus dia tanpa basa-basi, dia angkat tangan saya, langsung dia tekuk. Kan jari-jari saya waktu itu sudah tidak bisa bergerak, 2 bulan setengah didiamkan, sudah seperti ceker ayam ya, kalau dibilang tuh udah kayak gini, aku nggak bisa digerakin, udah kayak apa gitu bentuknya ya, udah serem sekali gitu. Dia tiba-tiba angkat dulu, dia tekuk begini. Waduh saya jerit-jerit, saya nangis-nangis. Dia bilang, ibu sendinya ini sudah rusak, sendi-sendi jari-jari ibu semua sudah rusak, otot-otot ibu semua sudah rusak, kalau saya tidak paksa begini ibu tidak bisa sembuh nanti katanya. Lalu hari kedua, visit yang kedua sama lagi, ujung-ujungnya saya depresi. Di situ saya mengalami gangguan jiwa. Saya ngomong sendiri, saya tertawa sendiri, saya nangis sendiri. Padahal saya setengah dari jiwa saya tahu ini saya ada nggak beres, kok saya ketawa sendiri ya, nggak ada yang lucu, saya bisa ketawa sendiri, saya nggak bisa nahan gitu, kok saya ketawa sendiri gitu. Aduh saya harus kuat nih, saya harus pegangan ini. Setengah jiwa saya masih sadar itu, yang Mas Waras itu, saya dalam nama Tuhan Yesus saya nggak mau terbawa arus ini gitu. Saya harus tenang gitu. Akhirnya mama saya tuh juga ketakutan, akhirnya dia minta dokter untuk
saya dibawa pulang. Dokter saya masih nggak ngasih. Karena dibawa pulang itu tangannya masih rusak kayak begitu katanya. Kalau dibawa pulang nanti bagaimana? Tapi mama saya bilang, tapi ini gimana dokter, jiwanya sudah mulai terganggu. Lalu dokter itu bilang, ya sudah lah kalau gitu minggu depan kontrol saja, kontrol rawat jalan lah. Minggu depan saya balik lagi ke dokter itu, saya sudah tenang, seminggu sudah di rumah, lalu saya balik lagi untuk ke dokter itu. Nah saya ke dokter itu, saya sudah ketakutan gitu ngelihat dokter itu. Dokter jangan ditekuk-tekuk paksa lagi ya dok ya, saya bilang gitu, saya takut. Iya katanya, tapi kamu sudah bisa mengepal belum? Kalau kamu ngepal begini tuh kamu sudah sembuh gitu. Ya belum dok, belum bisa bergerak. Nah itu katanya, udah minggu depan kamu harus ngepal ya, kamu harus belajar di rumah, kamu harus begini katanya, walaupun nggak bisa kamu paksain katanya gitu. Aduh gimana ya, kalau kamu nggak bisa minggu depan saya paksa kamu loh katanya, daripada kamu nanti malah nggak sembuh, dia bilang gitu. Aduh gimana ya dok ya. Terus saya tanya, dokter emangnya ini tangan saya kecil banget, tinggal tulang di balut kulit, 2 bulan setengah, otot saya nggak digerakin, jadi dia tidak ada nutrisi. Jadi kalau menurut ilmu medis tuh lama-lama makin kecil gitu, kayak orang nggak dikasih makan makin kecil gitu. Jadi kalau udah makin kecil gitu, lama-lama ya tinggal tunggu kena sarafnya aja gitu. Jadi dia sarafnya akan mati dan saya akan lumpuh permanen. Jadi dokter ini mengejar gitu. Jadi dia bilang tidak boleh lama-lama ya, dia bilang gitu. Kamu harus maksain bergerak, dia bilang gitu. Aduh dokter emangnya saya ini dok, kalau misalkan tuh tangan saya yang kecil ini bisa gede lagi nggak, saya bilang gitu. Dia cuma diam gitu. Wah dalam hati ini berarti nggak bisa ya. Terus saya tanya, dokter kalau saya paksain bergerak gini terus kira-kira saya bisa sempurna 100% nggak kayak waktu saya belum jatuh? Dia cuma diem aja gitu. Dia cuma bilang, kan masih ada tangan yang satunya lagi. Dia bilang, aduh ini kan berarti ya gimana ya, walaupun saya bisa ngepel berarti kan nggak sembuh total gitu loh. Akhirnya ya udah negatif nih gitu. Dia suruh saya minggu depan balik lagi sudah harus bisa mengepel. Saya nggak balik, saya kabur. Karena saya nggak bisa gitu, saya kabur, saya saya cari dokter yang waktu dulu mau operasi saya, yang di rumah sakit yang satu itu, yang dokternya itu umurnya itu nggak ada gitu. Saya ke situ, saya ketemu pimpinan tim dokter ortopedi. Di situ pas dia lihat surat ronsen saya itu, dia lihat foto saya ronsen yang habis dioperasi, dia marah-marah ke anak buahnya semua. Dia bilang, siapa yang bilang waktu itu nggak ada umur katanya, ini ibu ini sampai operasinya kayak begini katanya, ini harus operasi ulang. Operasi ulang gitu. Saya dengar dia bilang marah-marah, dia bilang ini operasi ulang ya katanya, ini pennya ini terlalu dekat ke pergelangan tangan, bautnya ini nancep ini ke pergelangan tangan, ini harus operasi ulang sesegera mungkin. Waduh, ini jahitan belum masih basah, jahitan ini masih belum kering loh. Saya masih trauma dengan obat bius dan masih trauma dengan antibiotik ya, yang membuat tuh lambung saya tuh sampai nggak tahan gitu. Ini kalau operasi ulang lagi, waduh, belum biayanya berarti 2 kali dong. Karena saya bayar 90 juta. Kalau operasi lagi ini bagaimana gitu? Lalu, aduh, enggak deh. Lalu saya cari saya konsultasi lagi sama dokter rumah sakit lain, saya cari lagi rumah sakit lain. Saya pikir gini, saya mau cari 2 dokter lagi. Kalau 3 dokter ini bilang operasi ulang ya udah mau nggak mau gitu. Tapi kalau 2 dokter ini tidak operasi, saya nggak mau nurutin saran itu dokter yang bilang harus saya operasi gitu. Operasi ulang gitu, tidak mau saya. Lalu saya cari dokter lagi nih, 2 lagi. Yang satu itu saya tanya, bener dok mesti operasi ulang? Dia liatin foto ronsen saya dengan lama sekali. Lalu dia bilang ya memang sih kayaknya sih ini memang ada terlalu dekat, dia bilang pennya itu, tapi kita lihat lah ya, semoga ada beberapa mili dari batas maksimum, jadi tidak perlu dioperasi ulang, dia bilang gitu. Nah coba kita coba dengan fisioterapi, nanti udah mulai ada harapan ini. Lalu saya pergi lagi nih ke dokter keempat, saya tanya lagi, dokter benar nggak nih saya mesti operasi ulang? Dokter keempat sama, sudah kita coba fisioterapi dulu, dia bilang begitu. Akhirnya saya pilih dokter keempat, karena dokter yang ketiga itu lokasinya sangat jauh dari rumah saya. Saya pilih dokter keempat ini, saya fisioterapi dipaketin 10 kali. Di situ jadi saya pegang 1 dokter ortopedi dan 2 dokter fisioterapi. Nah, di dokter ortopedi ini saya ditargetkan lagi, ibu 1 bulan harus bisa mengepal. Kalau tidak bisa mengepal, itu nanti saya tidak bisa apa-apa lagi. Dan 1 bulan saya dikasih waktu. Lalu saya jalanin fisioterapi itu selama 10 kali ya. Dan itu saya tidak merasa ada kemajuan yang berarti. Begitu aja, nggak bisa bergerak, tetap aja begitu. Terapisnya sudah berusaha dengan sekuat tenaga, dia sudah keluarin semua alat-alat yang di rumah sakit itu. Semuanya nggak ada yang berhasil. Lalu dia bilang, selama seumur hidup saya jadi terapis, baru kali ini saya ngalamin mijit orang yang ototnya sudah keras kayak ibu, kayak bisa seperti batu. Saya mau diapain juga udah nggak ada rasa. Suatu hari dia dipanggil sama dokter fisioterapinya. Dokter fisioterapinya memberikan dia instruksi, kamu nanti begini. Lalu si dokter terapis saya itu bilang gini, emang bisa dok, itu usianya kan baru 2 minggu, baru dioperasi 2 minggu dok, apa nggak terlalu berbahaya kalau kita paksain metode yang seperti itu? Lalu dokter fisioterapinya bilang, apa boleh buat, ibu ini sudah sangat terlambat, ibu seharusnya ibu tidak takut untuk dioperasi, ini ibu jadi begini,
kita tidak ada cara lain, kita harus ambil jalan pintas. Kita kebut-kebutan dengan saraf ibu, jangan sampai keburu terkena gitu loh. Nah, saat itu tangan saya memang sudah kecil, sudah tidak ada tenaga, tidak bisa menggenggam, sudah seperti apa ya, cacat memang. Lalu ibu itu bilang kita harus sekuat tenaga melakukan segala cara, walaupun itu beresiko. Waduh, terapisnya juga nggak mau ya, tapi beresiko patah ulang loh bu. Ya gimana kalau sampai patah untuk yang itu saya udah ibaratnya ya, masa patah terus operasi lagi gitu. Akhirnya ya gimana ya dokter? Dia bilang nggak ada jalan, dia bilang gitu. Terus saya udah jalani fisioterapi 10 kali, nggak ada kemajuan berarti, dan tibalah waktu 1 bulan yang ditargetkan oleh si dokter ortopedi ini. Nah, saya waktu masuk ke ruangan prakteknya, dia pertama tanya, ibu sudah bisa mengepal? Saya bilang belum dok. Lalu dia langsung marah di situ ya. Dia bilang, ibu ini gimana? Katanya, ibu nggak bisa ngepal? Terus bagaimana? Dia bilang, ya udah saya kasih waktu 2 minggu lagi. Kalau ibu tidak ngepal 2 minggu lagi, saya angkat tangan. Mau saya kasih obat sebagus apapun, mau ibu fisioterapi sampai kapanpun, nggak ada guna. Ibu cuma begini seumur hidup, katanya, nggak bisa ngapa-ngapain, katanya. 2 minggu lagi ya, kalau itu nggak usah kesini, katanya, nggak ada gunanya, ibu harus berani, katanya. Nah, saat itu, aduh, ilah ini negatif lagi, gitu kan. Sedangkan saya yakin 2 minggu lagi tuh nggak mungkin bisa. Saya nangis keluar dari dokter praktek itu. Terus sama dokter fisioterapi yang satu lagi juga saya tanya, dokter emang sudah terlambat ya? Dia bilang, iya ibu, tapi banyak-banyaklah berdoa. Nah, kalau dokter sudah bilang banyak berdoa, kita sudah tahu lah apa maksudnya ya. Jadi waktu itu setelah paket terapinya selesai 10 kali, tidak ada kemajuan yang berarti, saya juga nggak bisa ke dokter itu lagi, karena dokter itu juga bilang kalau ibu nggak bisa ngepal 2 minggu lagi, saya juga udah nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau saya hitung-hitung itu semua dokter kesimpulannya sama. Udah terlalu lama, sudah kadaluarsa, sudah game over lah istilahnya. Udah, kalau itu udah nggak ada harapan. Tulang saya tinggal tulang dibalut kulit, sangat kecil sekali. Udah seperti orang cacat memang. Lalu saya pulang, dan saat itu memang bertepatan dengan corona juga. Jadi saya pulang, di saat itu yang menurut dokter semua sudah game over ya, sudah lewat dari deadline. Ya udah, mau diapain lagi? Tapi saya tetap berdoa gitu, tetap berharap sama Tuhan gitu. Ya Tuhan, kalau bisa nih hilangkanlah rasa sakit saya ini gitu. Kalaupun nggak sembuh 100% ya tidak apa-apa Tuhan. Yang penting saya bisa pakai baju normal. Karena waktu itu baju saya pun tidak normal. Jadi saya seperti pakai baju bedah operasi itu yang di belakang itu dipotong, digunting terus diikat gitu pakai peniti. Saya kemana-mana pakai itu, saya malu sekali kan. Saya nggak bisa pakai baju biasa kayak begini, baju normal gitu. Saya bilang ya Tuhan, tolonglah saya Tuhan gitu. Akhirnya sedikit demi sedikit itu tangan saya nggak bisa bergerak itu lama-lama malah bisa bergerak gitu. Sedikit bisa bergerak, dan daging saya mulai tumbuh kembali. Dan singkatnya 1 tahun setelah yang dokter tetapkan itu ibu tidak ada harapan, 1 tahun kemudian malah saya bisa ngepel, dan saya puji Tuhan sekarang tangan saya normal 100%. Dulu itu bentuknya tidak seperti ini ya, jadi sudah kurus. Kalau kita lihat pengobatan Ibu Dayak itu ya, yang lagi viral sekarang itu kan tangan yang sudah patah-patah, sudah kurus-kurus, sudah bengkok sana kemari. Nah itulah dulu saya seperti itu. Sekarang tangan saya ini puji Tuhan sudah normal kembali ya, atas kemurahan dan kebaikan Tuhan gitu, yang sebenarnya tidak mungkin karena 1 tahun, karena menurut dokter aja di bulan keempat aja saya kalau sudah gagal bergerak itu saya sudah mati saraf saya gitu loh. Gak mungkin saya dikasih ini, kalau dokter itu semua tahu ini 16 bulan loh, berarti dari bulan keempat itu tambah 12 bulan lagi gitu loh. Dan saya sekarang normal gitu, puji Tuhan normal, jadi tidak ada yang mustahil ya. Tuhan sudah sembuhkan saya. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa hari ini. Kiranya setiap kebenaran yang kita dengar boleh menguatkan iman kita, membuka hati banyak orang, dan membawa jiwa-jiwa semakin mengenal kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hanya melalui Yesus Kristuslah orang bisa mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Oleh karena itu, saudara-saudara, kesaksian ini bukan untuk menyerang siapapun, tetapi untuk menyatakan kasih Kristus dan kebenaran hanya terdapat di dalam Yesus Kristus. Mari kita renungkan, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Yesus secara pribadi? Jika kesaksian ini memberkati kita,
Anda jangan ragu membuka hati kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mengasihi Anda dan rindu menyelamatkan hidup Anda dan saya. Terus dukung channel Penabur Benih dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar banyak jiwa-jiwa di luar sana dijangkau dan Injil dapat diberitakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.